Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd, yang kami muliakan dan kami patuhi segala perintah dan larangannya Yang Mulia Guru Agung Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul atau Abah Aus, yang kami hormati Dr. Jujun Junaidi Mubarak, kawan kami di DAI MUI, TV One, dan lain-lain. Yang kami muliakan juga Dr. Kiai Haji Ahmad Rusdi Al-Wahabi, juga Dr. Kiai Haji Dadang Mulawan M. Tos. Hadirin sekalian, para jamaah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Masjid Istiqlal mendapat kehormatan yang semulia-mulianya, didatangi oleh tokoh thariqah terbesar di Indonesia. Masjid ini menjadi sejuk pada hari ini, menjadi damai, sangat menyentuh hati. Di mana pada pagi hari ini kita tadi sama-sama dengarkan bacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya guru spiritual, tapi juga guru di alam nyata. Saya pernah ke Mesir. Di Mesir yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Mesir dari penjajah Perancis pada tahun 1200-an setelah Perang Salib ke-7, itu adalah Syekh Thariqah Al-Qadiriyah, daerah pertempuran antara rakyat Mesir dengan tentara Perancis itu yang dipimpin oleh Louis IX. Padahal Louis IX itu baru memenangkan Perang Salib. Dia sangat bangga dan dia ingin menuju Al-Quds, Palestina, melalui Mesir. Namun sampai di daerah yang sekarang dinamakan Al-Mansurah, yang artinya adalah kemenangan, Louis IX dapat ditangkap dan ditahan oleh rakyat Mesir. Ini adalah berkat kegigihan dan sugesti spiritual dari Thariqah Al-Qadiriyah saat itu. Saya juga pernah ke Aljazair. Di Aljazair ada tokoh namanya Amir Abdul Qadir. Juga adalah putra mahkota dari Mursyid Thariqah Al-Qadiriyah di Aljazair, yang pada tahun 1800-an itu mengangkat senjata melawan penjajah Perancis. Dan sampai sekarang beliau dinobatkan sebagai pahlawan di Aljazair yang sangat dielu-elukan dan tidak bisa dilupakan. Ini adalah berkat Thariqah Al-Qadiriyah yang luar biasa. Kita tahu di Indonesia pejuang-pejuang kemerdekaan juga
para tokoh-tokoh ahli thariqah. Kalau begitu, ahli thariqah dan tokoh-tokohnya terutama adalah penegak kebangsaan dimanapun mereka berada. Karena itu saya merinding pada pagi ini. Saya melihat bagaimana Louis IX ditahan oleh bangsa Mesir, padahal dia yang gagah berani dalam peperangan. Dan akhirnya pemerintah Perancis harus mengeluarkan fida atau tebusan. Yang tebusan itu seharga 40 ton perak untuk saat ini. Itulah harga sebuah kemenangan. Dan insya Allah dengan adanya, dengan berlangsungnya dan langgengnya dan menguatnya Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di Suryalaya ini, Indonesia aman insya Allah. Saya merasa saat ini berada di taman surga. Sekeliling saya, para wali, para aulia, para ahli zikir. Damai, tentram, dan aman. Dipastikan aman. Dan alhamdulillah meskipun saya bukan wali, saya bukan kiai, tapi saya berada di sini, saya sangat bersyukur sekali. Walaupun saya di sini mewakili Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang saat ini sedang melaksanakan tugas di luar kota. Mohon maaf pada Guru Agung dan para kiai semua. Beliau menyampaikan salam untuk kita semua. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Istiqlal senantiasa terbuka untuk siapapun umat Islam yang setuju dengan perdamaian. Dan pagi ini kita sudah buktikan. Dan dipersilakan bukan hanya kali ini mengadakan acara di sini. Lain kali ada event lain, monggo. Kami terbuka, kami sambut dengan dua tangan terbuka. Dengan wajah berseri-seri, insya Allah. Karena Masjid Istiqlal pada dasarnya tidak punya jamaah. Lingkungan kami ini kantor-kantor, bukan perumahan. Ya. Jadi kalau ada orang sholat Jumat di sini yang sampai 15.000 itu pun, itu bukan jamaah tetap kami. Mereka datang dari manapun, datang ke Istiqlal untuk sholat Jumat. Karena itu peristiwa seperti ini juga silakan dari manapun untuk mengadakan acara di Masjid Istiqlal. Karena Masjid Istiqlal yang ruangan utama ini seluas lapangan bola ini. Ini Bapak bisa main bola, kipernya sana sama sini. Ya. Ini kalau nggak diisi terus untuk apa? Kalau bukan kita yang meramaikan, siapa yang akan meramaikan? Karena itu kami sebagai pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang meramaikan masjid ini. Jadi kami merasa punya masjid gitu loh. Kalau masjid kami sepi terus ngapain itu pengurus? Ya kan? Alhamdulillah pagi ini hari Minggu, hari Ahad kita ini ramai dengan zikir dari tadi subuh luar biasa. Dan nanti sore akan diteruskan dengan acara
Darut Tauhid Agim. Sehari penuh ini insya Allah hari ini. Penuh barokah Masjid Istiqlal. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Dan kami tahu masih banyak acara berikutnya. Kami tidak akan perpanjang. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمد الله أولا حمدا كثيرا متواليا وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين وأصلي وأسلم على رسله ثانيا صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المرسلين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجالسوا أهل اليقين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Kehadapan yang mulia Guru Agung kita semua Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawasifullah Maslul radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatan jasmaniahnya, Allah limpahkan barakah dan karamah kepada beliau sehingga tercurah kepada kita semua selaku murid-muridnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para wakil talqin yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Peribadatan. Hadirin hadirat, zakirin zakirat, ikhwan akhwat Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sinarasa, para pecinta kesucian jiwa, berkah semuanya, segalanya, selamanya, alhamdulillah. Untuk mencairkan suasana biar kagak tegang dan kagak ngantuk, pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Tegal. Ada orang Tegal? Ada. Jalan-jalan ke kota Tegal, banyak orang jualan sandal. Sungguh indah manakib di Masjid Istiqlal, berkah berlimpah sangat maksimal. Sekali lagi nih, naik kapal ke kota Mekah, lihat pemandangan sungguh indah. Manakib di Istiqlal bersama pengersa Abah, hilanglah sudah semua gundah. Bahagia apa? Bahagia. Senang Bu, senang. Di sini senang, di sana, di mana-mana hati kita. Sekali lagi ini khusus untuk Kiai Rusdi sebagai bahan materi di khidmat ilmiah nanti. Pergi ke Mekah, beli kopiah beragam warna dan juga renda. Kalau sudah sohbah bersama pengarsa Abah, lupalah sudah semua janda. Bahasan lebih lanjut nanti sama Kiai Rusdi. Maka beliau semangat keliling manakiban untuk menjaga hal-hal yang diinginkan. Alhamdulillah. Tugas saya dalam kesempatan ini yaitu tabarruk kitab Miftahus Sudur. Bisa dilihat dalam teks kitab Fadhailus Syuhur, ya mohon maaf. Tabarruk kitab Fadhailus Syuhur bisa dilihat dalam teks Arab kitab Fadhailus Syuhur halaman 39. Kalau kata Kiai ini
as-saut sautul qari wal kalam kalamul bari. Kalau ini as-saut sautul murid wal kalam kalamul mursyid. Tabaruk, ngerti orang ngerti, paham orang paham, ikut berkah. Alhamdulillah. Ila hadrati muallif hadzal kitab Hadratul Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul radhiyallahu anhu qaddasul surah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sadisu fi syahri Jumadits Tsaniyah. Pasal yang ke-6 menjelaskan bulan Jumadits Tsaniyah, yaitu bulan Ramadan yang keberapa? Ke-10. Ya, bulan Jumadits Tsaniyah ini bulan Ramadan ke-10 versi kita dari pengarsa Abah Aos. Al-faslus sadisu fi syahri Jumadits Tsaniyah. Pasal yang ke-6 menjelaskan tentang bulan Jumadits Tsaniyah. Wali hadza syahri 11 harfan wa hiya al-jim wal mim wal aliful awwal wad dal wal alifus tsani wal lam was sa wal alifus tsalits wan nun wal ya wat ta. Bulan ini yaitu bulan Jumadits Tsaniyah memiliki 11 huruf, yaitu jim, mim, alif yang pertama, dal, alif yang kedua, lam, ta, alif yang ketiga, nun, ya, ta. Jim, mim, alif yang pertama, dal, alif yang kedua, lam, ta, alif yang ketiga, nun, ya, ta. 11. Dimaknai oleh pengarsa Abah, jimnya ja'a, jimnya ja'a, mimnya mau'idhah, mimnya mau'idhah. Alif yang pertama adab, alif yang pertama adab, ya. Dalnya dakwah, dalnya dakwah. Alif yang kedua asar, alif yang kedua asar. Lamnya lahun, taknya sabitun. Alif yang ketiga aba, nunnya nikmat, yaknya yaum, taknya tilawah. Ja'a, mau'idhah, adab, dakwah, azhar, lahun, sabitun, aba, nikmat, yaum, tilawah. Ini satu sama lain berkesinambungan, sambung menyambung menjadi satu, yaitu la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah. Jimnya ja'a, artinya datang. Siapa yang datang? Kita. Datang kepada siapa? Kepada Allah. Dengan apa? Dengan hati yang kembali. Bagaimanakah hati yang kembali? Hati yang suci, hati yang bersih, hati yang selamat. Ini pengarsa Abah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Qaf ayat 33. Dan datang kepada Allah dengan hati yang kembali. Kemudian pengarsa Abah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah As-Saffat ayat 84. Idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Jadi kembali kepada Allah dengan hati yang bagaimana? Hati yang suci. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, maka harus ada wasilah, yaitu mursyid. Kita ikut kepada Syekh Mursyid, kita terbawa oleh beliau. Alhamdulillah. Maka pagi yang cerah ini kita berkumpul di Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan rakyat Indonesia, duduk bersimpuh dengan penuh rasa taat, hormat, ta'zim, takrim, mahabbah di hadapan mursyid. Inilah yang dalam kitab
Ilghadul Himam, Syarah Hikam, karya Ibnu Ajibah, halaman 135 diungkapkan, ya'lam annahu la yuqarribu talibal wusul ilallahi ta'ala syai'un mithlu julusihi ma'al arif billah. Al-julusu ma'al arif billah afdalu minal uzlah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan seseorang yang ingin sampai kepada Allah seperti duduknya orang tersebut, duduknya murid tersebut bersama Al-Arif Billah Syekh Mursyid. Ketahuilah sesungguhnya duduk bersama Syekh Mursyid itu lebih baik daripada uzlah. Alhamdulillah. Wallahi ma wasala man wasala illa bi sahbati man wasala. Demi Allah, tidak akan sampai orang yang sampai, tidak akan wusul orang yang wusul kecuali ikut bergabung dengan orang yang wusul. Kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Hendaklah engkau bersama Allah. Kalau belum bisa, ayo bersama dengan orang yang telah bersama dengan Allah. Sesungguhnya orang tersebut akan menghantarkan kita usul kepada Allah. Alhamdulillah, jimnya ja'a. Manakala kita datang kepada Allah dengan hati yang kembali, hati yang suci di bawah bimbingan Syekh Mursyid, maka mim akan kita raih. Apa mimnya? Mau'idhah. Apa mau'idhah? Sabda pengarang Abah mendefinisikan mau'idhah, hiya allati talinul qulubal qasiyah wa tudmi'ul uyunal jamidah wa tuslihul a'malal fasidah. Mau'izah ini adalah sesuatu yang bisa melunakkan hati, melembutkan hati yang keras, mencairkan air mata yang beku, dan membereskan amal yang rusak. Itu mau'izah. Mau'izah ini kata pengarang sahabat adalah la ilaha ad'u ila sabili rabbika bil hikmah ay bila ilaha wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan la ilaha bila ilaha. Maka lembutlah hati kita dengan la ilaha illallah. Bereslah amal-amal kita dengan la ilaha illallah. Kemudian setelah kita datang kepada Allah dengan hati yang suci, kembali kepada Allah dengan bimbingan mursyid, maka kita mudah menerima nasihat. Talinul qulubal qasiyah wa tudmi'ul uyunal jamidah wa tuslihul a'malal fasidah. Lembut hati kita, bercucur air mata kita, kemudian beres amal kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang beradab. Alif yang pertama, adab, yaitu menjadi murid yang mampu menjaga adab bersama Allah, ada bersama wali-wali kekasih Allah, ada bersama mursyid, ada bersama sesama ikhwan, sesama manusia, sebangsa dan senegara. Inilah kita jaga adab. Pengarang Abah menyebutkan, wa man lam yura'il adab fi ta'atihi fahuwa mahjubun an rabbihi bisab'ina hijabin. Barang siapa yang tidak bisa menjaga adab di dalam ketaatannya, maka ia terhijab dari Tuhannya bisab'ina hijabin, dengan 70 hijab. Satu hijab saja dahsyat, apalagi 70 hijab. Maka barang siapa yang tidak bisa menjaga adabnya dalam ketaatannya, dalam thariqahnya, maka dia terhijab dari Tuhannya dengan 70 hijab. At-thariqah kulluha adab. Thariqah ini seluruhnya adab, etika, tata krama. Manakala kita datang kepada Allah ja'a tadi melalui Syekh Mursyid, maka kita menjadi orang yang mudah menerima nasihat, mau'izah, lembut hati kita, maka kita menjadi murid-murid yang beradab, orang murid yang beradab, yang mampu menegakkan peradaban dunia. Alhamdulillah. Selanjutnya ja'a mau'izah, adab dakwah. Yang dimaksud dakwah di sini kata pengarang sahabat, kalimatuha kalimatu dakwah, kalimatu dakwatil haq, kalimah yang menyeru, mengajak kepada Allah yang maha hak, yaitu kalimah la ilaha illallah. Kita menjadi orang-orang yang
mengamalkan la ilaha illallah, mengamankan la ilaha illallah, melestarikan la ilaha illallah. Tapi bukan sebatas la ilaha illallah yang diucapkan oleh lisan. Bisyarti akhdhiha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Dengan syarat kita menerima la ilaha illallah tersebut dari seseorang yang bersih hatinya dari segala sesuatu selain Allah, yang sempurna takwanya, yang bersih hatinya, yaitu mursyid, wakil Allah di muka bumi ini, kekasih Allah. Kita menerima la ilaha illallah melalui talqin dzikir. Kita menerima dari pengarsa Abah Awas Hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghaus Maslul. Pengarsa Abah menerima dari pengarsa Abah Anom Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Pengarsa Abah Anom menerima dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dari Syekh Tolha bin Tolabuddin Kalsiapu Cirebon, dari Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Syambas Syekh Ahmad Khatib Ibnul Ghafar Asyambasi. Kemudian dari Syekh Syamsuddin, dari Syekh Muhammad Murad, dari Syekh Abdul Fattah, dari Syekh Uthman, dari Syekh Abdul Rahim, dari Syekh Abu Bakrin, dari Syekh Yahya, dari Syekh Hishamuddin, Waliyuddin, Nuruddin, Syarafuddin, Syamsuddin, dari Syekh Muhammad Al-Hattak, dari Syekh Abdul Aziz, dari Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu silsilah yang ke-19, dari Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak ya bin Ali Al-Mahzumi, dari Syekh Abu Hasan Ali bin Yusuf Al-Kirsi Al-Hakari, dari Syekh Abdul Faraj At-Turtusi, dari Syekh Abdul Fadli Abdul Wahid At-Tamimi, dari Syekh Abu Bakrin Dilfi Asyibli, dari Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, dari Syekh Sirri Sakafi, dari Syekh Ma'rufil Khalqi, dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha, dari Sayyidina Imam Musa Al-Kadhim, dari Sayyidina Ja'far Shadiq, dari Sayyidina Muhammad Bakir, dari Sayyidina Zainal Abidin, dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menerima dari Malak Jibril, Malak Jibril menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sanad silsilah thariqah kita tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut kepada penerus Rasul, guru kita. Alhamdulillah. Manakala kita tersambung ya sanadnya menegakkan kalimah dakwah, yaitu kalimah la ilaha illallah, maka alif yang kedua akan mampu kita raih apa? Athar. Athar ini bekas. Ini luar biasa pengarsa Abah. Memaknai athar ini ada tiga. Satu, natijah. Natijah ini dampak dari dihasilkan. Dari sesuatu yang dihasilkan. Ada natijah, yaitu dampak yang dihasilkan. Ada alamat, tanda atau ciri. Kemudian ada al-jaza, balasan. Pengarsa Abah menyebutkan ya, ada faidah dan buah dari zikir yang kita terima dari Syekh Mursyid melalui talqin, yaitu yang pertama, an-dzikra yatrudu syaitan wa yuqmi'uhu. Sesungguhnya zikir ini mengusir setan dan menundukkannya. Bukan sulap, bukan sihir. Zikir mantap, setan nyingkir. Tepuk tangan dong. Ini ada 53, itu yang tercatat. Ya, sebetulnya katsiratun la tuhsa, banyak sekali tidak bisa dihitung, tapi yang dicatat oleh guru agung kita pengarsa Abah di kitab Fadhilus Syuhur, ada faidah dan buah zikir melalui talqin yang kita terima dari mursyid ada 53. Dan yang pertama, an-dzikra yatrudu syaitan wa yuqmi'uhu. Yang kedua, annahu yurdir rahman. Sesungguhnya zikir mendatangkan ridho Allah, bukan sulap, bukan sihir. Zikir mantap, ridho hadir. Alhamdulillah. Yang ketiga ini, annahu yuzilul hamma wal ghamma anil qalbi. Sesungguhnya zikir ini menghilangkan gegana. Ibu tahu gegana? Gelisah, galau, merana. Manakala sebelum menerima talqin zikir, status WA, IG, FB, andilau. Apa andilau? Antara dilema dan galau.
Maka setelah menerima talqin dzikir, istiqamah mengamalkan dzikir, berbagai rasa gundah gulana, rasa resah dan gelisah hilang dari hati kita. Alhamdulillah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa annahu yajlibul farah was surur lil qalbi. Sesungguhnya zikir ini mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, sukacita dari hati kita. Alhamdulillah, mendatangkan, menarik segala rasa senang, bahagia. Yang kata pengarang sahabat, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang. Dengan apa? Dengan zikir. Dengan zikir susah hilang, senang datang. Alhamdulillah. Nah, yang kelima, ini kita cepetin aja, sudah 15 menit sebentar lagi. Annahu yukawil qalba wal qalab. Sesungguhnya zikir ini menguatkan hati dan tubuh. Ini yang langsung saja nih. Ini Mama Asep Asyuja. Jangan lihat kecilnya. Wah, kuat luar biasa karena semangat zikirnya. Mama Asep nanya ke anak SMA yang lewat, "Neng, angkat, muhun diangkat, kerawak diangkat. 70 kilogram bisa diangkat, kuat." Oh, ini Mama Asep. Yukawil qalba wal qalab. Sesungguhnya zikir menguatkan hati dan tubuh kita. Badan akan kuat dengan zikir. Pangan sahabat usia 81 tahun. Kuat tokoh. Kita jarang mendengar pangan sahabat sakit. Betul. Karena apa? Zikirnya mantap. Saya terharu Bapak. Abah menyebutkan, Abah mah itu tasbih yang 1111 itu Bapak tiap malam itu 4 kali putaran. Berarti 4444 sekitar itulah. Tasbihnya panjang 1111 itu 4 putaran. Subhanallah. Bapak berapa putaran, Pak? 2 putaran juga repot ya. Ya, 2 putaran yang 33 itu hitungannya. Yuqawil qalba wal qalab, menguatkan hati dan tubuh itu. Kemudian ini yang keenam, annahu yunawwirul wajha wal qalba. Zikir ini bikin wajah terang. Tadi yang tawasul siapa? Yang tawasul siapa? Kiai Irfan Zidni, wajahnya glowing, bening. Karena rajin, bukan spesial, bukan. Rajin zikir. Maka itu bisik-bisik dari belakang. Itu siapa yang tawasul? Rupanya itu akhwat baru. Siapa yang tawasul? Bisa nggak ya di take away? Emang donat katanya. Yunawirul wajah, mencemerlangkan wajah, glowing, apalagi itu bening. Dengan apa? Dengan zikir. Dan hati, tentunya hati. Itu yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, annahu yajlibur rizqa. Sesungguhnya zikir narik rizki, yang jauh jadi dekat, yang sudah jadi mudah. Kata pengarang sahabat pakai bahasa Sunda, ya ari zikir teh inget ka Allah. Allah teh nu nyumponan sagarupa kahayang urang, ari kahayang loba zikir saeutik riweuh. Bagi yang ngerti, lihat teks di bawah ini. Kata pengarang sahabat, zikir ini ingat kepada Allah. Allah itu yang mengabulkan berbagai keinginan kita. Keinginan banyak, zikir sedikit, repot. Merasa banyak keinginan, banyakin zikir. Dengan zikir yang jauh jadi dekat, yang susah jadi mudah. Dengan zikir Allah bukakan pintu-pintu kemudahan, kelancaran, keberkahan, pertolongan. Waladzikrullahi akbar, tegas Allah. Yakin zikir kepada Allah itu agung. Abdullah zikri la ilaha. Afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha. Jadidu imanakum bi kafrati qawli la ilaha. Allah syayatinakum bi qawli la ilaha. Miftahul jannah la ilaha. Lakinu mautakum la ilaha. Maka zikir akan mampu menarik rezeki. Yang kedelapan, annahu yaksudz dzakira al-mahabata wal halawata wan nadrata. Zikir mendatangkan wibawa. Siapa ya? Ajujun ya. Oh, berwibawa. Banyak zikir berwibawa ya. Luar biasa. Aduh, pengersa gitu ya. Yaksud dzakiru al-mahabbatal hawla. Yang kesembilan, annahu yuridhu mahabbatar rabbi azza wa jalla. Yang sembilan, nomor 9. Zikir ini mendatangkan, mewariskan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Bisa diraih dengan la ilaha. Yang ke-10,
annahu yaksul qurba minhu ta'ala wa ala kadri dzikril abdi lillahi azza wa jalla yakunu qurbuhu. Yang ke-10, sesungguhnya zikir menjadikan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kedekatan seseorang dengan Allah dekat dan jauh. Dekat bukan dengan milimeter, jauh bukan dengan kilometer. Hati ingat berarti dekat, hati lupa berarti jauh. Yang ke-11, annahu yurithul muraqabah lidzakiri. Ini zikir akan mampu menjadikan kita muraqabah, orang-orang yang mampu merasakan pengawasan Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang ke-12, annahu yas'adu dzakiru bidzikrihi wa yas'adu bihi jalisuhu. Orang yang berzikir maka akan memperoleh kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Alhamdulillah. Ini sudah 20 menit, mohon maaf waktunya 15 menit. Mohon maaf Pengurus Abah, lebih 5 menit ya. Mohon maaf ya. Ku menangisku karena cinta, waktu habis sungguh tidak terasa. Berkah semuanya, segalanya, selamanya istiqomah ikut kepada Pengurus Abah, mengamalkan, mengamankan, melaksanakan amalan thariqah qadiriyah nasyabandiyah wa harsul jalaya sirna rasa karamati Syekh Muhammad Abdul Ghausul Masul Qaddasul Sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahasan lebih lanjut alhamdulillah Kiai Rusdi nanti akan mengupas tuntas tentang ini pembina kopi sianida, komunitas pria siap nikahin janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Jangan Jujung berkeliling mencari janda. Janda rasa perawan. Luarnya sempit, dalamnya luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Watini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Pesantren Suryalaya wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina. Pengersa Abah Aos Qaddasallah sirrah. Wa nafa'nallahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamati bi barakatil Fatihah. Ya kana betul ya kana. Para wakil talqin Syekh Mursyid mata'anallah bituli hayatihim, keluarga besar Sirna Rasa, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Istiqlal yang alhamdulillah telah membukakan pintunya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita akan melaksanakan menjadi rutinitas manakib Syekh Abdul Qadir di Masjid Istiqlal ini. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, tadi subuh Abah Jagat menjelaskan bagaimana kita mendapatkan tugas untuk menghidupkan manakib. Tujuan manakib diantaranya adalah memperkenalkan kepada orang yang belum kenal. Mengistiqomahkan kepada orang yang belum istiqomah. Apa yang dikenalkan dan apa yang diistiqomahkan? Maidatur Rahman. Hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hidangan Allah yang tadi dijelaskan oleh Kiai Dadang? Zikrullah. Zikrullah yang mana? Zikrullah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang mana? Yang sebelumnya melalui proses talqin zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah.
Hadis ini ada kepanjangannya nih. Tapi dalam beberapa kitab hadis ini dipotong. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah titik. Para alim ulama, para kiai, para mubalik hanya membaca lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Sampai akhirnya pemahaman talqin zikir buat orang yang mau meninggal. Ada kiai, kitab kuningnya luar biasa. Kitab gundulnya, gondrongnya. Pas mau ditalkin dia mundur-mundur. Pas ditanya mau kemana kiai, aneh belum siap mati katanya begitu. Takut ditalkin, kenapa? Karena terusan hadis ini nggak dibaca Pak. Ada 3 sanad dalam hadis ini. Pertama Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf. Sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini pertama nih. Terusan daripada hadis lakinu mautakum biqauli la ilaha. Riwayat yang kedua Abu Nuaim dalam kitabnya Ma'rifatus Sahabah yang sanadnya sampai kepada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Yang ketiga Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Muhtadarin sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Kenapa 3-3-nya saya sebutkan? Kalau satu torik aja, satu jalan aja, satu jalur dihukumkan dhaif Pak. Menurut ahli hadis. Kalau satu sanad itu dhaif dia bilang Pak. Tapi kalau sudah banyak, maka naik dia, ada sahid-sahidnya. Seperti kabar aja. Kata siapa? Kata Kiai Lukman. Misalnya gitu. Oh Kiai Lukman kadang-kadang benar, kadang-kadang bohong. Bukan Kiai Lukman doang. Kiai Nur. Apalagi. Koordinator janda dia. Bukan Kiai Nur doang, Kiai Didin. Tuh, 3 orang ngasih kabar dengan kabar yang sama, maka menjadi kuat. Walaupun 3 orang pembohong juga emang. Itu menurut hadis. Jadi 3 riwayat ini meriwayatkan riwayat yang sama dengan konteks kata-kata yang berbeda tapi substansinya sama. Apa? Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah li'annaha tahdimul khotoya kama yahdimus sailu al-bunyana. Talkinkan orang yang meninggal dunia, orang yang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha. Karena kalimat itu akan menghancurkan dosa-dosanya. Sebagaimana banjir menghancurkan bangunan. Sahabat bertanya. Nih, ini yang penting nih. Kaifa lil ahya. Dalam riwayat yang lain, kaifa fil hayati. Dalam riwayat yang lain, kaifa lil hayyi. Sama semua. Ya Rasulullah, itu buat orang yang meninggal. Bagaimana talqin untuk orang yang masih hidup? Kaifa lil ahya. Bagaimana talqin zikir untuk orang yang masih hidup? Kata baginda Rasul, ahdamu wa ahdamu. Lebih menghancurkan dan lebih menghancurkan. Inilah yang bahasa Abah, mau sehat tal, usaha mau lancar tal, ada hajat tal, kedaksatan talqin. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Syirul Asrar lebih 5 kali menyebutkan pentingnya talqin zikir. Alhamdulillah,
Kata Syekh Abdul Qadir, talqin zikir nggak boleh sembarangan. Di antaranya yang tadi dijelaskan oleh Kiai Dadang. At-taqiyun an-naqiyun mimma siwallah. Al-mursidul kamil. Al-wasilul kamil. Al-warisul kamil. Yang alhamdulillah sosok itu ada di tengah kita semuanya. Alhamdulillah. Apa yang ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Begitu mulia kalimat la ilaha illallah. Hadis yang sering kita baca. Tapi ujungnya nggak dibahas. Ini ujungnya yang penting Pak ternyata Pak. Ujungnya nih. Endingnya dilewatin. Sedangkan endingnya yang paling luar biasa. Laisa ala ahli la ilaha wahsatun fi kuburihim wala fin nusur. Ini sudah jelas nih, udah gak perlu dijelaskan. Yang ingin saya jelaskan lanjutannya. Ka'anni anzuru ilaihim. Lihat, ini nih kedahsyatan la ilaha illallah. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang la ilaha illallah, tiba-tiba Rasulullah diem. Tidaklah orang yang menjadi ahli la ilaha illallah ada rasa takut, rasa gundah, rasa gelisah, gegana. Hidupnya tenang. Di mana? Di kuburan. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Rasulullah diam. Ka'anni anzuru ilaihim. Allah langsung memvisualisasikan. Allah langsung memperlihatkan bagaimana kondisi ahli la ilaha illallah ketika dibangkitkan dari kuburnya. Langsung Pak diperlihatkan. Ka'anni anzuru ilaihim. Sepertinya aku melihat mereka. Yakhrujuna min kuburihim. Mereka keluar dari kubur mereka. Yanfaduna ru'usahum minat turab. Membersihkan rambutnya dari debu, dari tanah. Bersihin. Wa yaquluna alhamdulillahi allazi azhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurus. Wah girang semuanya, Masya Allah. Ini ahli la ilaha illallah ketika dibangkitkan udah enak Pak. Udah gak nyari kemana-mana. Yang lain pada ke Nabi Ibrahim. Yang lain kepada Nabi Nuh. Nyari-nyari kita tenang-tenang baik. Masya Allah. Pak Haji Haris tenang baik. Cicing baik, cicing baik. Ngopi. Gak ada air panas Ustadz. Ke neraka ambil air panas. Ini saja yang saya sampaikan. Saya mewakili panitia. Pertama mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan berterima kasih, bersyukur kepada guru mursyid kita. Manakib di Istiqlal 2 kali dibatalkan. Bukan dibatalkan, ditunda. Tapi luar biasa Pak. Kita panitia sudah siap-siap Pak. Saya waktu kemarin, yang bulan apa itu, saya diminta sebagai sambutan. Saya udah ngafalin sambutan Pak. Tiba-tiba batal. Kata Abah kabar gembira. Kabar gembir. Masya Allah guru kita. Alhamdulillah pada hari ini dengan doa guru agung kita. Dengan restu guru agung kita bisa berkumpul dari mana-mana. Alhamdulillah. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya. Semua pihak yang telah menyumbang. Yang telah membantu kepada seluruh pengurus Istiqlal yang telah menyediakan dan memudahkan segalanya. Dan kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan di sana sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan makanan, minuman, mohon maaf. Kita pengen mesen makanan semuanya nih Pak. Restoran angkat tangan semua. Iya. Ini kan ada berapa deh? 20.000 restoran akadnya enggak. Ya udah akhirnya dia bebas masing-masing lah. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan kita nanti menjadi acara tahunan dengan restu Abah, dengan izin Abah, ini menjadi acara tahunan. Dan karena memang dari mana-mana datang bukan ke Istiqlal doang, ada yang nanti habis ini ke Ancol, ada yang nengokin pamannya di Ragunan. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bejaan 20 menit. Sebab saya mah biasa sejam setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Di karomati Agung Abah Aus Al-Fatihah. Ya kana abudu wa iyyaka nasta'in. Telaga sunyi tempatnya nyaman. Nangieun aing bieu. Pakai cakep atuh. Telaga sunyi tempatnya nyaman. Pergi ke sana memakai topi. Jika kau ingin hatimu tenang, berzikir pada ilahi Robbi. Sekali lagi. Selayang pandang di danau luas. Bunga teratai di atas air. Jika merasa hatimu was-was, tenangkanlah ia dengan zikir. Bisa aing gaenyeun pantun. Ibu bapak sekalian, hari ini kita berkumpul di Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Berarti sesungguhnya orang yang sudah masuk ke masjid ini orang yang harus merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan hawa nafsu. Karena jangankan perang kecil, perang besar, perang Badar saja disebut perang kecil oleh Rasul. Ketika sahabat bertanya, lalu perang apakah yang lebih besar daripada perang ini ya Rasul? 300 melawan 1000, kalah yang 1000. Keren, satu orang membunuh 3, mundur semuanya. Berarti perang besar, tapi disebut oleh Rasul, kita baru kembali dari perang kecil menuju perang besar. Apa perang besar? Perang besar itu jihadun nafas, melawan hawa nafsu yang suka mengikuti diri kita, merasuki jiwa kita. Akhirnya jiwa kita yang qalu bala syahidna, dulu berjanji pada Allah. Ketika pulang, inna kunna an hadza ghafilin. Aku goplah ya Allah, aku banyak lupa ya Allah. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu pernah berkata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak hafal hadisnya, saya dapat tadi subuh, saya bacakan. Beda dengan Abi Dadang. Abi Dadang mah pagaweanana ngan kuruneangan ku kitab wae. Saya mah pagaweanana ngurus pamajikan. Satu istri saya satu. Satu di Garut, satu di Bandung, satu di Sumedang, satu di Bogor. Kalau saya punya istri satu baru iswan. Kalau sudah 3 baru istri. Iswan, istu, istri. Jadi kiai yang baru 2 jangan belagu. Baru istu. Belum punya istri. Ini semua punya istri semuanya. Belum. Iswan semua. Karek melotot pamajikan anak soak. Baru melotot istrinya sudah kabur. Soak. Itu biasanya. Kata kecamat itu. Lurah yang tidak takut sama istrinya ke sebelah kiri. Lurah yang takut sama istrinya ke sebelah kanan. Semua lurah ke sebelah kanan. Ada satu lurah yang ke sebelah kiri. Oh, hebat kamu tidak takut sama istri kamu. Kenapa kamu sebelah kiri? Nggak tahu Pak, saya juga disuruh istri saya. Wan aliyin karramallahu wajhah. Qultu ya Rasulullah, ayut tariqah aqrabu ila Allah wa ashalha ala ibadillah.
wa afdalaha 'inda Allah Ta'ala. Faqala ya Ali, 'alaika bidawami dzikrillah. Faqala Ali, kullun nas yadhkuruna Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la taqumus sa'ah hatta la yabqa 'alai wajhil ard man yaqulu Allahu Allah. Faqala lahu Ali, kaifa adhkuru ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ghammid 'ainaika wa alsi' syafataika wa 'ala lisanaka wa qul Allah Allah. Jadi talqin zikir Allahu Allah itu hadisnya jelas, sahih. Sayyidina Ali datang menghadap Rasul. Ya Rasulullah, tarekat mana, jalan apa yang paling dekat mendekatkan diriku pada Allah, mempercepat aku kepada Allah, memperlebar aku, mempermudah aku ibadah pada Allah. Kata Rasulullah, kamu harus mendawamkan zikrullah. Semua orang berzikir ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak akan ada kiamat selama di dunia ini masih ada orang yang mengucapkan la ilaha. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, bagaimana cara aku berzikir ya Rasulullah? Rasul menjawab, kamu tutup matamu, naikkan tutup bibirmu, naikkan lidahmu dan ucapkan Allahu Allah. Awas, bukan Allah Allah, Allahu Allah. Begitu Nabi Sayyidina Ali menutup matanya, mengatupkan lidahnya, mengatupkan bibirnya, bisa menyebut Allah. Tapi kemudian Rasulullah SAW melihat fananya Ali. Ketika Ali sudah tersadar, dalam tanda kutip ya, bukan berarti tidak eling, tapi fana fillah. Ali sudah sadar. Rasulullah SAW bertanya pada Ali, apa yang kau alami hai Ali? Maka Ali menjawab, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta Allah. Begitu jawab Rasulullah SAW. Jawab Sayyidina Ali, ra'aitu rabbi, aku melihat roh Tuhanku. Dengan apa? Dengan bi'aini qalbi, dengan mata kolbuku. Dan aku tidak ragu lagi, engkau Allah Allah. Setelah Sayyidina Ali menjawab begitu, baru Nabi membawa Sayyidina Ali. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada seluruh sahabat yang lain, ana madinatul ilm wa aliyum babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali pintunya. Jadi pintu ilmu itu maksudnya pintu masuk ke dalam ilmu itu. Apa ilmu tertinggi? Ma'rifatullah. Orang bisa pinter baca, dengan bacanya saja dia pinter, tapi wujud dari bacanya belum ada. Bapak baca, mau tahu ilmu kedokteran, beli bukunya, tebal-tebal. Buku anak saya tebal-tebal segini-gini. Baca, Bapak pasti tahu. Tapi Bapak tidak boleh praktek. Karena Bapak bukan dokter, malah praktek nanti Bapak. Paham? Malah praktek nanti Bapak. Makanya tarikot itu, mursyid itu wajib ada. Wajib ada. Kalau Anda bertarikot tidak punya guru, maka setan gurunya. Ada seorang kemarin saya mentalkin seluruh karyawan Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Dokter dari mulai direkturnya sampai dokternya, 400 orang lebih. Ada yang nanya, Pak, boleh nggak saya mengamalkan diri COVID tanpa talkin? Saya bilang, boleh nggak kamu masuk ke SD SMP tanpa daftar? Kamu boleh, silakan. Kamu lebih pintar dari yang lain. Kamu dapat beasiswa. Tapi kamu dijamin oleh saya tidak akan dapat ijazah kamu. Benar gak? Tok mana asup ke kedokteran. Milu kuliah. Cici. Tok bayar SPP. Buku dibaca. Kumane kabeh. Daftar. Jadi dokter. Kan jadi ngimpi kamu. Itu masuk ke babnya Allah. Babul ilm Allah. Maka harus ada pintunya. Apa pintunya? Mursyid. Kemudian mursyid mentalkin. Ta, lam, of, ya, nun. Talkin. Jadi kalau ada guru mundur. Kalau ada kiai mundur mau ditalkin. Itu kiai suruh menghadap saya. Ku aing diacak-acakna. Saya sering berulang-ulang. Mengulang-ulang ini penting. Tanbih itu diulang-ulang biar menjadi kesadaran dalam diri. Di dalam otak kita ada alfa, ada beta, ada teta. Alfa, beta, teta terus dimasuki dengan pengaruh-pengaruh. Maka akan merasuk ke dalam jiwa kita. Jadi kalau seseorang mengulang-ulang jangan disalahkan.
Talqin itu menyimpan la ilaha di dalam kolbu kita, bukan di dalam bibir kita. Dalilnya jangan johar maknun kejauhan. Dalilnya ilmu ini aja, ilmu tajwid saja. Sifza sana kam jadda syakhsun dum tayyiban zid fi tuqon zaliman. Dum tayyiban, dawamkan kalimat tayyibah. Zid fi tuqon, pasti tanggal ketakwaan kamu, tanggal kemaksiatan kamu. Tambah ketakwaan kamu. Zaliman, tanggal kemaksiatan kamu. Jadi kalau mau tanggal kemaksiatan, mau tambah ketaatan, maka apa? Dum tayyiban, kalimat tayyibah harus didawamkan. Didawamkan itu tidak di bibir. Karena Aing Al-Sayyidina Ali pun tadi disuruh mendawamkan, disuruh gomit ainaika. Disuruh menutup matanya, disuruh menutup lisannya, disuruh menaikkan lidahnya. Berarti tidak bisa mengucap Allah, mengucap. Maka tarikot kita tadi sudah disebut menyambung kepada Sayyidina Ali. Tidak sah sebuah tarikot, tidak mau tabarok sebuah tarikot kalau tidak menyambung sampai Sayyidina Ali, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya alhamdulillah kita ini sudah termasuk orang-orang yang mendapat talqin zikir. Para kiai ustadz yang baru datang yang ada di sini yang belum talqin, nanti talqin dulu di sini. Boro-boro mumpung ada waktu. Jangan nunggu kamu sekarat. Bukan bahasa Arabnya sekarat. Sekarat itu apa artinya? Wara. Kurang Garut mah were. Tahu were? Bahasa orang sini apa? Sakaru. Sakarot, mabok. Ada orang mabok, ayo ngabok. 2 orang, abok. Pak, itu bulan apa bentang? Bentang sete, bulan melegug. Bentang itu bulan. Mari kita tanya pada yang lewat. Ada yang lewat. Mas, maaf. Itu bulan apa bentang? Maaf Pak, saya juga orang baru. Mabok. Ada tobat. Ada orang mabok di talkinan, di dakwaan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal sia-sia Ustaz. Dia mabok sampai sadar dulu. Orang sudah nanya saja sudah tidak dijawab, sudah tidak tahu istrinya di mana, anaknya di pinggirnya, adeknya ada di depannya. Baru datang kiai talqin la ilaha illallah. Ayo ikuti la ilaha, baru diikuti. Cuma bisa mana? Sudah begitu mau ditalqin. Itu sekarang yang mati hatinya, yang dihidupkan hatinya. Biasa Abah ini. Makanya saya sering bernyanyi. Tandungnya apa? Dadang tadi suka nyanyi kita ini ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tobat. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpa Abah butiran debu. Makanya kita dilatih oleh Abah. Datang ke Allah itu. Belajar haji disuruh bertamu pada Allah. Tamu Allah. Yang tamu ya baiknya di Mekah doang. Pulang dari Mekah edan lagi. Makanya ada haji burhan. Tekau ningali bujur tetahan. Maaf Pak Burhan, maaf. Ini singketan. Maaf. Jangan marah ya, jangan tersinggung, jangan diadukan ke mana-mana. Ini cuma canda. Kalau bercanda jangan dianggap serius. Kalau ngomong janda istrinya jangan marah. Ya, biasa-biasa aja, harus punya sense of humor.
sense of humor. Harus punya apa namanya? Ya, karena humor teh kudu boga lah rasa gitu kan. Ulah serius we tegang. Nyupiran ya santai, santai tapi fokus gitu kan. Nya zikir la ilaha illallah. Fokus kita dari jam 3 tadi berzikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau Anda mau berterima kasih pada mursyid Anda dengan menjual mobil Anda, tidak akan ada apa-apanya. Dengan menjual semua harta Anda, tidak akan ada apa-apanya. Kenapa? Karena Anda ketika di sekarat itu ngomong, kalau seandainya sekarat ini bisa diundurkan, maka aku akan sodakohkan semua hartaku. Bayangkan sekarang kita diselamatkan oleh mursyid. Diselamatkan oleh mursyid. Makanya ya Allah, sementara mursyid sudah tidak mau apa-apa. Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Artinya semuanya sudah diserahkan untuk keurusan kepentingan agama. Dibangun sekarang kita mau bangun Usama. Universitas Saifullah Mansur dukung oleh semua. Boga duit keluarkan, boga emas keluarkan, boga perak keluarkan. Bapak tidak akan menyuruh, saya yang menyuruh. Baitul mal penuhi. Siapa yang menyuruh Abah? Bukan. Abah mah punya deposito saja. Dikasihkan ke Abah Jagat kemarin. Karena nama Allah, Pak Kiai ini, Pak Kiai dari Istiqlal. Nama Allah oleh Departemen Agama sudah ditenggelamkan menjadi Allah. Allah itu nggak ada di masjid, nggak ada di Quran, ada di gereja. Kata Abah. Makanya Abah mau bikin percetakan Quran sendiri sekarang. Dan kalimat Allah akan diganti dengan Allah. Deposito Abah kemarin. Deposito Abah kemarin sudah diserahkan semuanya pada Abah Jagat. Mobil Abah diserahkan pada Kiai Alto. Apa lagi? Anda apa? Sudah apa buat apa ke Abah? Pada ruh Anda sudah dipertanggungjawabkan oleh Abah. Abah sudah jadi babu. Kalau dulu wa aliyum babuha, sekarang wa Abah agaos babuha. Apa menuju Allah itu? Talqin, ta'lam, of, ya, nun. Kiai kitabnya segudang, 1 kontainer, 10 kontainer tanpa ketemu dengan lam, of, ya, nun. Tidak ada apa-apanya. Dia hanya seorang dokter yang cuma ikut kuliah tapi tidak akan lulus jadi dokter. Pasti dia pinter, bisa. Tapi pinter baca tidak akan bisa mewujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wabillah wa bifadlillah wa bisyafaati Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa khairul umur awsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal, yang telah menyampaikan sambutan oleh wakilnya tadi. Sepenuh langit dan bumi, Bapak menyampaikan terima kasih. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Ini
Abah seumur hidup pakai dasi. Baru pakai dasi. Ada kakak ipar pulang dari Amerika, bawa ini dasi, dipakai. Mana kakak ipar? Bukti semakin serius. Jangan dianggap main-main. Jangan dianggap permainan. Jangan dipermainkan. Kita sekarang sedang ada di tempat yang paling suci di Republik ini. Alhamdulillah, tempat paling suci di negara ini. Abah ngomong di luar sana. Salat 1 rakaat di Istiqlal, 100.000 rakaat di Ciamis. 1 rakaat di Istiqlal, 100.000 rakaat di Bandung. Di DKI. Di Sabang, di Merauke. 1 rakaat di sini. Alhamdulillah. Seperti 1 rakaat di Haram. 100.000 rakaat di sini. Tapi orang ini, orang paling usil dilahirkan ke bumi ini. Bagaimana caranya supaya 1 rakaat di Istiqlal, 100.000 rakaat di Haram? Bisa. Pasti baru dengar. Pasti. Karena baru ini. Kuping ini pun doa baru dengar dari mulut ini. Bagaimana caranya supaya 1 rakaat di Istiqlal nilainya 100.000 rakaat di Masjidil Haram? Bisa? Apa bisa? Mana bukti? Tanggung jawab. Pertanggung jawab omongan ini. Tidak boleh mengatakan yang tidak menguntungkan. Apalagi merugikan. Ini di tempat suci. Saksi ini. Ini hari kemenangan. Tadi. Pengajian anti gempa. Kan tambah. Pengajian anti. Belum ada yang punya. Belum ada. Karena baru dari mulut ini keluar. Begitu pengarsa Abah wafat. Dulu namanya wakil talkin. Sekarang mah petani pohon anti gempa. Petani pohon anti. Saya usah tepuk tangan. Mau tepuk tangan mah jual dedek. Untung rugi tepuk tangan. Petani pohon anti gempa. Mana Lukman? Berapa ratus sekarang? Hah? 300? Baru 319. Yang sudah pulang 22, berarti kurang lagi. Mestinya Abah punya 313 paspan pres. 300 yang membuat Badar Kubro menang. Yang membuat Bala Jalut Borak-Poranda oleh Tolut. Banyak Rasul 313. Dan hari ini para Rasul yang 313 hadir di sini. Menata ajak kita belek. Hadir 313 Rasul Allah hadir. 124.000 nabi hadir hari ini di sini.
120 ribu sahabat hadir. 120 ribu wali hadir di sini. Dan para ruh-ruh suci pejuang kemerdekaan hadir di sini. Alhamdulillah. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri. Berdiri. Ibu berdiri. Yang di atas juga berdiri. Ini sabda syair suci. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Duduk. Udah. Jangan diteruskan. Sudah teriak bersatu, sudah. Jangan terganggu oleh apapun siapapun. Karena kenapa dikasih nama pengajian anti gempa? Karena tanda-tanda gempa sudah terlihat nampak jelas. Khususnya gempa di Indonesia. Dan gempa di dunia. Tak usah di negara lain, negara kita saja. Salah satu tanda-tanda akan lebih cepat gempa kalau tidak ditahan dengan antinya. Ya. Sudah banjir di mana-mana. Kalau air turun dari langit masih bisa berteduh. Ada masjid, ada gedung-gedung, ada payung, jas hujan, tidak punya rumah di kolong jembatan, di emper-emper toko. Tapi kalau sudah air merembes dari bawah, mau lari kemana? Ini pasti. Kalau bukan Nabi rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad. Kalau bukan itu nabinya, kalau nabinya Nabi Nuh, sudah direndam negara ini. Sudah direndam negara ini. Abah hidup sampai hari ini untuk menyampaikan ini. Makanya tadi sampaikan oleh Ajujun. Punya mobil 2 sudah diserahkan ke STID. Punya deposito 888.882.888. 9 angka 8-nya 9. Sudah diserahkan ke pembantu khusus. Untuk menyembuhkan penyakit parah, kronis. Sudah puluhan tahun. Allah diganti dengan Allah. Sudah rusak ini. Rusak negara ini. Di tafsir Al-Quran. Allah, mestinya Allah. Jangan diganti dengan apa-apa. Huruf Sunda, huruf Jawa, huruf Arab, Inggris. Jangan diganti. Itu kalimat alif, lam, Allah itu azali. Tidak ada asalnya. Qiyamuh binafsih. Yang gegabah. Allah mah di gereja. Tuh ada gereja kan. Di gereja Allah mah di gereja. Tidak boleh menyalahkan ajaran. Biar di gereja Allah. Kita mah Allah. Dan hurufnya 4. Alif, lam, ha. 4 huruf. Yang diganti. Bukan bahasa Arab itu. Jadi bisa disundakan, dijawakan. Tidak bisa. Qiyamuh binafsih.
Laisa kamitslihi syai'un. Allah masih sai. Jangan ya apa-apa. Harus Allah, alif lam lam. Kronis ini penyakit kita sekarang, para pecinta kesucian ini. Niat menolong Allah. In tansurullah wa yutsabbit. Kalian menolong Allah, pasti Allah menolong. Dan akan memperkuat posisi kalian. Jangan takut. Ini yang tadi disampaikan oleh Ajuj. Paling besar ini. Seperti tidak apa-apanya. Menganggap remeh. Duri di dalam daging. Dan gegabah. 980 kalimat Allah diganti dengan ALLAH. Bukan. Mohon maaf. Mesti baca syahadat lagi. Kotor itu. Jangan disamakan. Laisa kamitslihi syai'un. La tabdila li kalimatillah. Makanya kita baca manakib sebelumnya dibaca ayat itu. Yunus ayat 64. La tabdila li kalimati Allah. Allahu nurus samawat. Allah penerang langit dan bumi. Kalau Allah, ini kita setiap Isyraq, salat Isyraq dibaca. Isyraq, 2 rakaat. Rakaat pertama, Fatihah. Terus, Allahu nurus samawat. Kan Allah. Mulai dari ini, bikin surat, bikin buku apa. Jangan ada Allah. Allah. Jangan SWT, Azza wa Jalla. Disebut swasta, Allah swasta. Kan. Jadi ada Allah negeri lagi. Ngaco kan. Parah ini penyakit. Ada yang sejak dulu apa? Seperti majelis ulama. Tidak benar itu. Ulama. Bukan MUI. MUI. Ya. MUI. Salah. MUI. Majelis Ulama Indonesia. Salah. Itu salah. Kalau betah dina salah berarti walaupun salah kecil jadi gede. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hari ini hari suci di tempat yang suci dari yang maha suci. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu pertiwi. Indonesia, tanah yang kaya, beras impor dari Vietnam. Vietnam itu Bang Bayi. Kenapa? Allah diganti dengan Allah. Marilah kita Indonesia bukan berpartai. Berpartai. Jadi lempar dengan tai. Tai itu apa? Dari mana? Kotoran keluar dari perut. Di perut tidak kotor di perut. Makin gede perut, makin banyak. Pitayeun. Itu kotor, bisa dibawa sholat. Kalau keluar, walaupun busiat, tai itu mesti disuci, istinja. Sucikan dulu tainya, baru wudu. Setelah wudu, baru nyentuh Quran. Jadi yang di otaknya ada partai, jangan sentuh Quran. Kotor. Selama partai banyak, negara akan semakin semarawut.
selama partai banyak, negara akan semakin semrawut. Sekali lagi, selama partai banyak, negara akan semakin semrawut. Jangan ditambah. Bid'ah. Ini sunnatullah. Tadi ayatnya dibaca oleh Qori. Tidak disuruh. Mana ke Mustafa? Mana? Nah, nggak disuruh ya? Dibaca. Al-An'am 159. Surat Al-An'am ayat 159. Makanya kepada para pecinta kesucian jiwa yang masih berlumuran dengan partai hari ini serah terima. Mau pilih Al-Quran, mau pilih partai. Mau pilih Al-Quran, mau pilih partai. Ini tempat suci ini. Saksi. Dengar. Senang mereka ini. Dijajah oleh partai. Dulu dijajah oleh penjajah Belanda. Sekarang oleh partai. Kenapa? Sampai Al-Quran Al-An'am 159. Lasta minhum. Tinggalkan Muhammad. Kamu bukan dari mereka. Ditinggalkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad. Apalagi partai umat. Umat yang mana ini? Punten 1 triliun kali. Ini tempat suci. Makanya Abah sudah pakai dasi. Sudah bikin rumah. Saya Pak. Tinggi 165 cm. Padungnya tiang dari Jepara. Tanahnya 33, jadi 33 karung untuk nanti nutup lagi. Jadi Abah menyelesaikan amanat 52 tahun yang lalu. Kata-kata ini, 7 kata ini. Disilengleman mun hayamah, didekam, dikram. Dikram. 52 tahun. Tahun 70. Tahun 70. Ketika Guru Agung Abah Anom pulang dari Cendana, nalkin Ahmad Soeharto. Tahun 70. Abah Anom dijemput ke Cendana, nalkin Pak Harto. Tapi Pak Harto ke Suryalaya tahun 95. 25 tahun setelah mengamalkan la ilaha, Pak Harto baru datang ke Suryalaya. Makanya Abah teriak di Masjid Atin. Pak Harto adalah wali 10 di Pulau Jawa. Abah amanatkan kepada siapa saja. Jarah ke Wali Songo. Jarah ke Wali 10. Ke Giri Bangun. Wali jadi. Bukan jadi wali. Kita juga alhamdulillah. Para aulia. Wali-wali Allah. Alhamdulillah. Tidak ada calon nabi, tidak ada. Yang mencalonkan nabi mah orang edan, kurang setan. Kalau menjadi calon wali, sehat. Dan tidak akan jadi wali kalau tidak ketemu lam, kop, talqin. Alhamdulillah. Makanya kenapa Abah sampai bisa membandingkan. Bagaimana kalau di Istiqlal 1 rakaat perbandingan 100.000 rakaat di haram bisa? Bisa kalau di haramnya sholatnya yang tertangkap basah oleh surat Al-Anfal 35. Surat Al-Anfal ayat ranjau itu. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'au wa tasdiyah. Allah tidak menganggap sholat. Walaupun sholat dekat Baitullah, dianggap siulan dan tepuk tangan. Kalau hatinya ini tidak disimpan di hatinya nama Allah. Bukan Allah.
simpan dulu nama Allah di hati kita, baru ke Mekah. Kalau belum ditalkin, jangan ke Mekah, sayang uang. Duit-duitnya, tapi sayang, tapi hanya sujud walaupun di Mekah, apalagi di sini. Walaupun di Mekah, dia haram, dekat Baitullah. Tidak dianggap sujud kepada Allah, dianggap siulan tepuk tangan. Kalau hatinya lupa kepada, tidak zikir kepada, tidak bersama. Bersama itu bukan depan, belakang, kanan, kiri. Bersama di mana-mana. Kemana-mana, sering apa saja. Manakan ini mah habis sholat saja. Kenapa Nabi disebut gila oleh orang kafir? Mengapa Nabi disebut gila oleh orang kafir? Mengapa? Jawabannya karena di surat Al-Qalam ayat 51. Lama sami'ud dzikra. Orang kafir punya telinga, mereka mendengar suara dzikir. Suara dzikir Kangjeng Nabi Muhammad. Tentunya suara yang tadi di sini. Bukan? Assalamualaikum. Masjid jadi sepi. An innama ya'muru masajid Allah. Mesti ramai masjid itu. Ramai dengan zikir, dengan suara zikir seperti Kangjeng Nabi Muhammad sampai disebut gila oleh orang. Tapi alasannya hanya 3. Lama sami'ud dzikra. Karena kafir itu hanya 360. Patekong, arca, patung. La ilaha illallah, kalimat yang mengikis habis Tuhannya. Tidak ada selain Allah. Dan Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya kita alhamdulillah sudah bersama la ilaha. Kemana saja kita pergi. Di mana saja kita bersama la ilaha illallah. Mana? Kemana saja. Apanya? Bulunya, rambut, mulutnya, kulitnya, dagingnya, tulang. Bersama la ilaha. Dengan apa? Dengan ta, lam, kof, ya, nun. Talqin itu melarutkan, menghanyutkan cahaya la ilaha. Dimasukkan ke 124 lembar ribu. 100 ribu lembar bulu. 124 ribu lembar bulu. Sekecil daus mini, segede daerah tetap bulunya 124 ribu lembar. Tidak percaya, hitung sendiri. Talqin itu supaya la ilaha bersama bulu kita, kulit kita, daging, tulang sumsum kita. Bersama kemana saja. Makanya pengajian anti gempa adalah pengajian orang-orang yang telah mendapat ridho Allah. Bukan yang mudah-mudahan. Bukan yang semoga mendapat. Bukan. Pengajian anti gempa Iban ini adalah pengajian orang-orang yang telah mendapat ridho Allah. Kata siapa? Firman Allah. Surat Al-Fatah ayat 18. Surat Al-Fatah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Talqin itu jual beli nyawa. Kita jual, Allah beli. At-Taubat 111. Jual beli nyawa. Alhamdulillah, nyawa kita pemberiannya sudah dibeli olehnya. Diserahkan lagi kepadanya. Makanya ketika Israfil hidup sangkakala kedua kali, manusia pertama bangkit dari kubur, mulut-mulut ahli la ilaha melantunkan surat Fatir ayat 34. Kalaupun hafid Quran, punten 1 triliun kali. Kalaupun hafid Quran di dunianya, meninggal. Ketika hidupnya tidak ketemu ta, lam, kof, ya, nun. Ayat itu akan hilang. Akan hilang 1 ayat. Surat Fatir ayat 34. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Kita sekarang di tempat yang suci, keluarkan kaki kiri. Jangan salah, keluar mesti kaki kiri dari sini. Kalau kaki kanan balik lagi masuk ke masjid. Keluarkan kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.